Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan membedah soal usaha dan energi yang diambil dari soal SNMPTN dan OSN Fisika. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Langsung saja kita ambil soal yang nomor 1. Pada soal nomor 1, sebuah benda masanya 2 kg terletak di tanah, kemudian diangkat vertikal ke atas dengan gaya 25 Newton selama 2 detik. Hitunglah energi kinetik saat benda dilepaskan sehingga mengenai tanah kembali. Maka dengan demikian inilah pilihan jawaban yang tersedia. Sekarang kita lihat yang diketahui dalam soal, berapakah energi kinetiknya selama gaya bekerja 2 sekon, masanya 2 kg dengan gaya sebesar 25 Newton. Pembahasannya, inilah gaya-gaya yang bekerja pada benda yang searah dengan percepatan adalah F, maka yang berlawanan dengan percepatan menjadi dikurangi dengan mg. Sehingga persamaan percepatannya, maka A sama dengan sigma F dibagi dengan M, sehingga sama dengan F dikurangi mg dibagi dengan M. Sehingga praktisnya persamaan ini bahwa A sama dengan F dibagi dengan M dikurangi dengan G, sehingga kalau nilainya dimasukkan ketemunya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Maka tinggi benda yang dicapai karena gaya 25 Newton tadi adalah hanya sama dengan setengah AT kuadrat. Karena kecepatan awalnya adalah V-nya sama dengan 0, sehingga dengan demikian setengah dikalikan 2,5 dikalikan 2 kuadrat sama dengan 5 meter. Maka dengan demikian energi kinetik berbanding lurus dengan usaha yang dilakukan oleh gaya. Sehingga persamaannya bahwa EK sama dengan W sama dengan MGH, maka dengan demikian harganya adalah 100 Joule. 2 kali 5 dikalikan 10, maka 100 Joule. Itu adalah persoalan yang pertama. Maka jawabannya adalah C. Kita lihat soal nomor 2. Pada soal nomor 2, sebuah mobil bermassa M memiliki daya sebesar P. Jika gaya gesekan sangat kecil, maka waktu minimum yang diperlukan mobil agar mencapai kecepatan V dari keadaan diamnya adalah, kita disuruh memilih pembuktian ini dari A sampai E. Sekarang kita lihat pembahasannya. Jadi daya itu merupakan kecepatan usaha atau energi. Maka dengan demikian persamaannya adalah P sama dengan W dibagi T atau sama dengan E dibagi dengan T. Sehingga P dikalikan T sama dengan EK-nya. Maka dengan demikian usahanya adalah berbanding lurus dengan energi kinetiknya. Maka dengan demikian menjadi setengah mv kuadrat. Jadi persamaannya menjadi waktu minimum yang dibutuhkan sama dengan mv kuadrat dibagi dengan 2p. Inilah cara membuktikan persamaan pada soal nomor 2, sehingga jawabannya adalah D. Kemudian kita ambil soal nomor 3. Sebuah benda ditembakkan miring ke atas dengan sudut 60 derajat. Energi awalnya 400 Joule. Hitunglah energi kinetik pada waktu mencapai titik tertinggi. Maka dengan demikian, inilah yang diketahui. Tetanya adalah 60 derajat. EK awalnya adalah 400. Maka berapakah energi kinetik maksimumnya? Maka dengan demikian terjadi persamaan hukum kekekalan energi. Maka energi mekanik awal sama dengan energi mekanik pada waktu maksimum, sehingga persamaannya menjadi demikian. Kemudian EP awalnya adalah 0,
Nah, kemudian EK maksimumnya juga 0. Maka dengan demikian pada H maksimum adalah V maksimumnya 0, pada awalnya potensialnya juga 0, sehingga persamaannya tinggal EK awal sama dengan EP maksimum sama dengan MGH maksimum, sehingga EP maksimumnya adalah sama dengan EK awalnya sama dengan setengah MV kuadrat dikalikan cos kuadrat dikalikan dengan theta. Maka dengan demikian setengah MV 0 kuadrat merupakan energi kinetik, maka persamaannya adalah EP maksimum sama dengan EK 0 cos kuadrat dikalikan theta. Kalau dimasukkan angkanya maka ketemunya 100 Joule. Cos 60 adalah setengah, dikuadratkan seperempat dikalikan 400 maka 100 Joule. Itulah cara mengerjakan soal pada nomor 3, yaitu jawabannya C. Kita lanjut pada soal nomor 4. Sebuah batang karet yang panjangnya adalah L dengan konstanta pegas K, satu ujungnya digantung pada langit-langit di titik O dan ujung lainnya dipasang piringan B sebagai penahan. Jika sebuah cincin bermassa M yang mengelilingi batang karet dijatuhkan dari titik O sehingga menumbuk piringan secara tidak elastis, maka dengan demikian pertanyaannya adalah tentukan pertambahan panjang maksimum karet atau delta L dengan mengabaikan massa karet, piringan, dan tidak ada gesekan antara cincin dan batang karet. Sekarang kita bahas satu persatu. Inilah diagram yang kita inginkan. Ini adalah keadaan awal, ini adalah keadaan akhir. Sekarang kita lihat pada keadaan awal. Jadi mula-mula piringan memiliki energi potensial sama dengan 0, maka kecepatan sesaat menumbuk piringan adalah V. Cincinnya mau menumbuk saat menuju ke piringan adalah V, maka terjadi hukum kekekalan energi. Ini adalah pada piringan, ini adalah pada cincin. Maka setengah MVP kuadrat ditambah dengan MGL dari sini acuannya, maka dengan demikian sama dengan setengah MV kuadrat. Maka dengan demikian persamaannya menjadi MGL sama dengan setengah MV kuadrat karena piringannya diam. Maka dengan demikian persamaan pertama syaratnya saat menumbuk adalah V-nya sama dengan akar 2GL. Kita lanjutkan pada gambar yang kedua. Maka pertambahan delta L itu terjadi hukum kekekalan energi mekanik, sehingga kecepatan cincin sebelum dan setelah tumbukan tetap sama karena tidak elastis tadi. Maka dengan demikian setengah MV kuadrat ditambah dengan MGL sama dengan setengah K delta L dikuadratkan. Maka dengan demikian setengah MV kuadrat sama dengan ini pindah ruas kanan, negatif MG delta L ditambah dengan setengah K delta L dikuadratkan. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kita lanjutkan lagi dari soal ini. Kita tulis kembali persamaannya. Ini persamaan pertama, persamaan kedua, sehingga persamaan pertama masuk pada persamaan kedua. Maka dengan demikian menjadi setengah M dikalikan akar 2GL dikuadratkan, sama dengan negatif MG delta L ditambah dengan setengah K delta L kuadrat. Maka dengan demikian ini adalah dikuadratkan 2GL dibagi 2 menjadi MGL, kemudian ini kalikan semuanya dengan 2, maka menjadi kembali 2 MGL. Maka ini negatif 2 MG delta L. Maka K L delta L kuadrat sama dengan 2 MGL ditambah dengan 2 MGL. Maka dengan demikian kita buat sebagai persamaan kuadrat, sehingga K delta L kuadrat
dikurangi 2mg delta L dikurangi dengan mgl. Jadi persamaan kuadrat itu ini adalah nilai C, ini adalah nilai B, ini adalah nilai A, ini adalah X kuadrat, ini dengan X. Maka dengan demikian persamaan rumus akar pada persamaan kuadrat atau rumus ABC-nya menjadi delta L sama dengan 2mg plus minus akar dari 2mg kuadrat ditambah dengan 8k mgl dibagi seluruhnya 2k. Maka kita pisahkan satu persatu sehingga harus nilai positif delta L-nya, maka persamaannya menjadi ini 2mg dibagi 2k. Kemudian yang di dalam kurung ini, dalam akar ini dibagi 2k, maka kalau dimasukkan seluruhnya ke dalam akar, maka 2k-nya dikuadratkan sehingga menjadi 4k kuadrat. Maka persamaannya adalah 4m kuadrat g kuadrat ditambah mk gl. Maka dengan demikian, jadi gambar ini yang kita ambil pada yang kedua, delta L-nya berapa. Maka dengan demikian ya, kita ambil penyebutnya ya, dengan pembilangnya dipisahkan. Maka dengan demikian persamaannya bahwa 2mg dibagi 2k ditambah akar dari m kuadrat g kuadrat dibagi k kuadrat ditambah dengan 2k mgl dibagi dengan k kuadrat. Seterusnya ya, maka m kuadrat g kuadrat dibagi dengan k kuadrat kita pisahkan, maka menjadi dikalikan 1, kemudian ditambah dibalik, persamaan ini dibalik menjadi k kuadrat dibagi dengan m kuadrat g kuadrat dikalikan 2 k mgl dibagi dengan k. Jadi kalau ini diambil ya, maka dengan demikian nanti persamaannya akan kembali seperti ini lagi. Maka dengan demikian ya, sehingga ini dikalikan k dibagi k kuadrat dibagi k kuadrat 1, mg dibagi m kuadrat g kuadrat, maka menjadi mg, maka persamaannya menjadi 1 ditambah 2kl dibagi dengan mg. Maka dengan demikian keseluruhan persamaannya adalah delta L sama dengan kmg ditambah dengan akar dari m kuadrat g kuadrat dibagi dengan k kuadrat dikalikan 1 ditambah 2kl dibagi dengan mg. Variabel kuadrat kalau diakarkan maka akan dikeluarkan dengan cara seperti harga yang sama. Ini adalah mg dibagi dengan k, maka m kuadrat g kuadrat dibagi dengan k kuadrat kalau diakarkan menjadi mg dibagi dengan k. Maka persamaannya menjadi mg dibagi dengan k ditambah ini dikeluarkan, maka dikeluarkan dari akar sehingga mg dibagi dengan k dikalikan dengan akar dari 1 ditambah 2kl dibagi dengan mg. Maka dengan demikian persamaannya menjadi ya, mg dibagi dengan k dikalikan 1 ditambah akar dari 1 ditambah kl dibagi dengan mg. Inilah pembuktian bahwa besar delta L ya, sebenarnya tidak sulit kita memahami. Inilah bagian depan ya, bahwa delta L sama dengan mg dibagi dengan k. Kalau kita mencari k, maka mg dibagi dengan delta L. Inilah yang disebut dengan konstanta pembanding pada getaran balik bandul ayunan atau pada pegasnya. Itu keseluruhan pembahasan pada soal nomor 3. Semoga kalau diulang-ulang mesti akan kita tahu rahasianya. Itulah keseluruhan pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Sesulit apapun permasalahan itu mesti bisa diselesaikan. Kunjungi Destinasi Fisika yang berisi blog fisika atau merupakan blog fisika. Di situ ada pembahasan soal OSN fisika dan video-video yang sudah dirilis. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua sehingga kita dapat berbagi ilmu dan selalu semangat belajar. Jadi itu saja pada kesempatan kali ini.
yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.